Dari bagian organ intim dari Neng Elis ini mengeluarkan belatung yang sangat banyak. Itu belatungnya tuh kecil-kecil gitu. Sampai Neng Elis ini ngerasa dia tuh sakit digerogoti oleh belatung-belatung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channelnya Dunia Maya Dalam Misteri, dan bareng gue lagi Maya Marissa. Guys, kali ini gue mau cerita yang dimana dia itu mengantarkan jenazah yang terus bangkit lagi, guys. Itu di bagian organ intimnya dibuat dan diguna-guna oleh mantan suami itu mengeluarkan belatung dan cairan. Ih, serem banget ya, guys. Mau tahu cerita selengkapnya? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Namanya ini sebut aja Mang Asep. Dia itu tinggal di daerah Bogor. Mang Asep ini tiba-tiba ditelepon sama temannya. Dia bilang katanya, "Sep, lu ada kerjaan nggak?" Mang Asep ini bilang ke temennya, "Enggak, gue lagi free aja," dia bilang. Terus temennya itu kayak ngasih kerjaan, "Lu mau nggak tolongin gue anterin jenazah untuk balik ke kampungnya?" Jadi Mang Asep ini nganter jenazah itu dari Bogor ke daerah Bandung ya. Jaraknya sih lumayan nggak begitu jauh ya, karena masih satu daerah bagian Jawa Barat lah ibarat katanya. Nah, si Mang Asep ini ya udah diiyain aja deh tuh kan. Terus tapi jemput dulu nih di rumah sakit. Nama rumah sakitnya, mohon maaf, gue nggak bisa spill. Nah, setelah dijemput sama si Mang Asep ini, masuklah nih si jenazahnya ke mobil ambulansnya Mang Asep, dimana diiringi oleh kedua orang tua dari si jenazah ini. Pas perjalanan itu, si Mang Asep nih orangnya tuh banyak bertanya dan banyak ngomongnya nih, guys. Nah, terus dia tuh kayak bertanya nih sama keluarganya, sama ibu bapaknya. Mang Asep bertanya gitu kayak, "Ini kenapa, Bu?" Bapaknya ini cerita, "Jadi dulu ini waktu si jenazah semasa hidupnya, dia itu anak kesayangan dari orang tuanya." Yang lagi cerita nih, namanya orang tua pengen banget kan ngelihat anaknya hidup seneng, mapan, udah punya suami yang ibarat katanya nggak akan kekurangan dan nggak akan nemu kesulitan lah gitu. Ada satu laki-laki di kampungnya dia itu kayak pengen ngajak nikah gitu. Tapi si perempuannya ini, ya sebut aja Neng Elis ya. Neng Elis ini nggak mau, karena Neng Elis ini tidak mencintai si cowok tersebut. Ya dikarenakan Neng Elis ini sebenarnya punya pacar, cuman nggak ngomong nih sama orang tuanya gitu. Karena di satu sisi lain si pacarnya ini ya belum mapan-mapan banget gitu. Nah, sementara yang mau sama si Neng Elis ini udah punya rumah, punya sawah yang berhektar-hektar, punya kebun juga, ya orang terpandang lah ibaratnya. Jadi sebisa mungkin nih si orang tuanya Neng Elis ini ya pengen anaknya nikah sama cowok itu gitu, bagaimanapun caranya. Nah, sosok dari Neng Elis ini orangnya tuh tinggi, badannya tuh sekel, terus bersih, putih, cantik lah ibarat katanya untuk takaran wanita desa. Akhirnya ya perlu pendekatan yang emang cukup sengit pada saat itu. Ya akhirnya Neng Elis ini ya mengiyakan lah, dia itu mau dilamar dan menikah sama orang pilihan dari orang tuanya. Dan waktu itu tuh mahar nikahnya tuh yang dikasih ke keluarganya Neng Elis ini, ke orang tuanya itu sekitar 350 juta, guys. Yang dimana nominal itu pada tahun itu juga katanya cukup lumayan besar katanya. Dan singkat cerita menikahlah si Neng Elis ini sama si cowok itu. Nah, 2 tahun nikah, Neng Elis ini kan hamil, anak pertama nih, masih hamil muda gitu. Nah, suaminya ini kayak orang gak terima gitu, kayak orang yang temperamen. Jadi katanya itu anaknya bukan anak dia lah. Terus udah gitu katanya Neng Elis ini katanya selingkuh lah sama mantan pacarnya, belum bisa move on lah. Padahal ya
si Neng Lis ini nggak bisa keluar rumah kalau nggak sama suaminya. Si Neng Lis ini tipe orang tuh ya, tipe istri tuh yang emang takut gitu loh sama suami gitu. Tapi suaminya ini tuh kayak bener-bener kayak menghakimi si Neng Lis nih habis-habisan gitu. Sampai pada akhirnya tuh Neng Lis ini tuh kayak babak belur, terus kandungannya juga keguguran. Akhirnya si Neng Lis ini dibawalah ke rumah orang tuanya sama si suaminya ini. Terus diceraikan lah si Neng Lis ini. Sebenarnya tragis banget ya gitu ya. Berharap tuh orang tuanya memimpikan rumah tangga yang bahagia untuk anaknya, tetapi malah orang tuanya itu memberikan neraka untuk anaknya ya, kasarnya begitu. Singkat cerita, setelah dibalikin kepada orang tuanya, ada satu keluarga dari pihak laki-laki, jatuhnya mantan suami ya. Dia tuh sampai bener-bener memfitnah si Neng Lis tuh sampai sebegitunya gitu, sampai sebener-bener parahnya lah dibilangnya. Katanya tuh dia main serong, tuh sudah gitu juga dibilangnya si Neng Lis ini juga sudah berhubungan badan sama si mantannya itu. Pokoknya setega itulah dia memfitnah gitu. Dan pada akhirnya tercetuslah kalimat dari keluarganya si mantan suaminya Neng Lis ini. Dia bilang kayak gini, "Lo hati-hati aja ya, gue bikin lu sakit dan sengsara seumur hidup." Dia tuh sampai ngomong kayak gitu tuh keluarga dari si mantan suaminya si Neng Lis ini. Dan singkat cerita, seketika itu seminggu kemudian akhirnya Neng Lis ini jatuh sakit guys. Yang dimana sakitnya ini yang benar-benar kayak orang parah lah gitu, kayak muntah yang nggak berhenti-berhenti gitu. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Di rumah sakit itu Neng Lis menjalankan perawatan selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Kejanggalan-kejanggalan itu tuh terjadi di setiap harinya, kata si ibu dan bapaknya Neng Lis ini. Yang dimana Neng Lis ini suka banget teriak-teriak, merasa diri dia tuh ketakutan. Neng Lis ini masih bisa diajak berbicara dan masih dipertanyakan sama ayah dan ibunya bahwa kalau teriak-teriak itu ngelihat apa gitu. Dan Neng Lis tuh cerita dia tuh ngelihat ada sosok kayak cowok, badannya tuh kurus, tinggi, tapi besar, terus berbulu, lidahnya tuh menjulur ke bawah, giginya tuh yang gondrong-gondrong gitu, yang kayak taring lah ibarat katanya, matanya merah, ngeliatin dia tuh yang penuh dengan muka ancaman, dia bilang di situ. Tapi di situ orang tuanya tuh tidak melihat apa-apa guys, ruangannya tuh kayak emang VIP gitu ya, khusus kayak buat Neng Lis dan keluarganya aja gitu. Dan bapaknya tuh nggak ngeliat sama sekali ada sosok makhluk itu gitu. Sampai katanya 1 bulan di rumah sakit itu Neng Lis ini sampai mengalami pendarahan hebat, yang dimana di area bagian organ intim Neng Lis ini mengeluarkan cairan merah atau sirup marjan yang pastinya tuh banyak katanya. Sampai dokter aja tuh bingung gitu memeriksanya tuh. Di bagian itu tuh nggak ada luka, nggak ada penyakit atau apa, bakteri, virus, dan lain sebagainya, itu nggak ada. Itu tuh bersih, cuman si cairan merah ini terus-menerus keluar gitu. Sampai pada akhirnya tuh berhenti nih di 1 bulan pertama. Nah, 1 bulan berikutnya ini beda lagi guys. Dari bagian organ intim dari Neng Lis ini mengeluarkan belatung yang sangat banyak. Itu batungnya tuh kecil-kecil gitu. Sampai Neng Lis ini ngerasa dia tuh sakit, digerogoti oleh belatung-belatung itu. Ih, gue gak bisa ngebayangin ya guys ya, kayak gelinya gimana gitu. Akhirnya diobservasi lagi nih sama si dokter. Dan dokter itu tidak menemukan lagi penyakit yang berbahaya. Organnya tuh bersih, benar-benar nggak ada penyakit sama sekali gitu. Sampai si Neng Lis ini yang tadinya badannya sekel, kemudian berubah jadi kurus guys. Terus Neng Lis ini nggak mau makan. Akhirnya dibantu sama dokter itu makan tuh lewat selang infusan. Dan kejadian itu terus menerus di setiap bulannya. Dan pada bulan keempat, itu Neng Lis tuh ngerasa di kolong tempat tidur dia itu, dia bisa lihat ada sosok perempuan, yang dimana tuh sosok perempuannya itu rambutnya panjang berwarna hitam, mukanya gosong, matanya merah, terus dia tuh kayak lidahnya tuh panjang, bener-bener panjang katanya. Tapi dia ini tidak memiliki badan, alias cuman kepala aja sama organ bagian tubuh. Jadi kalau
kayak leak gitu modelannya, dan Neng Lis tuh teriak-teriak gitu sampai dia tuh kayak histeris banget, dan ibu dan bapaknya pun kayak bingung gitu tuh harus kayak gimana gitu kan. Akhirnya di bulan ke-6 Neng Lis tuh kayak udah sakaratul maut lah ibarat katanya tuh, karena sudah setiap bulan tuh bergilir antara mengeluarkan cairan merah belatung, mengeluarkan cairan merah belatung, karena sampai benar-benar tuh badannya habis gitu loh guys. Si Neng Lis ini pada puncaknya dia sakaratul maut, dia kan kayak dibimbing gitu kan sama orang tuanya, kayak mengucapkan 2 kalimat syahadat, ibaratnya mengingat asma Allah gitu kan. Tapi yang jadi kejanggalan dalam orang tuanya itu, Neng Lis ini tidak mau untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan Neng Lis ini berucap, "Gue tahu gue ini sakitnya karena lo. Kalaupun gue mati, gue pastiin arwah gue bakal gentayangan menuntut apa yang udah lo lakuin sama gue, dan gue gak bakalan tenang sebelum lo juga ikut." Dan seketika Neng Lis langsung tiba-tiba meninggoy. Itu yang menjadi ketakutan tersendiri dari ibu dan bapaknya Neng Lis ini guys. Nah sampai tuh kayak si Mang Asep ini, dia tuh kayak merinding dengernya katanya gitu, karena emang orang kayaknya emang udah tahu dia dikerjain sama mantan suaminya gitu. Sampai dia tuh kayak berucap, bahkan bersumpah di akhir hidupnya, di akhir hayatnya tuh berucap seperti itu gitu. Nah singkat cerita, udah dia bercerita itu tiba-tiba nggak jauh tuh, bentar lagi sampai di rumahnya guys. Akhirnya pas sampai di rumah ya, keluarga menyambut kedatangan dari si jenazahnya Neng Lis ini, yang dimana jenazahnya Neng Lis ini juga hari itu pun, malam itu pun langsung dikebumikan di dekat rumahnya, di TPU di daerah Bandung sana. Nah terus pas udah selesai dimakamin nih guys, ini kan supir ambulansnya balik lagi ya untuk ngambil barang yang tertinggal, mungkin kan si Mang Asep nih. Nah terus Mang Asep tuh sempet dibilangin sama warga di situ ya, kayak mungkin orang tua di situ, dia tuh bilang gini, pulangnya besok aja gitu, karena ini udah larut malam hampir pagi, jadi lebih aman besok aja, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Tapi balik lagi, Mang Asep kan emang kerjanya, rutenya dan job desk-nya seperti itu gitu kan. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, pulang aja, atau udah sering, udah biasa gitu. Bahkan dia juga kadang suka ke daerah Pulau Jawa gitu, dan pulang hari setelah selesai menyelesaikan tugasnya lah ibarat katanya. Nah akhirnya Mang Asep izin pamit pulang lah sama si keluarganya Neng Lis ini. Dan rute perjalanannya itu melewati makam dari Neng Lis ini guys. Pas pulang itu awalnya tuh Mang Asep nggak ngerasa apa-apa, nggak ngerasa bakalan terjadi apa-apa. Nah pas banget ngelewatin pintu makam, ya jaraknya nggak jauh lah, sekitar 10-15 meter, tiba-tiba bannya tuh ngerasa goyang. Si Mang Asep ini ngerasa goyang, oh ini ban bocor nih kayaknya. Akhirnya dia turun nih, dia nyenter gitu kan, dia ambil handphonenya, dia senter itu ternyata bener kayak bannya itu bocor. Akhirnya dia ambil ban serep kan di bagian belakang. Itu dia kayak ngerasa ada sosok yang ngeliatin dia dari jarak kejauhan di seberang. Tanpa basa-basi nih ya, si Mang Asep ini langsung kayak handphonenya di mode video gitu. Terus dia tuh langsung kayak zet gitu ke arah dimana dia ngerasa dia tuh dilihat sama sosok gitu. Pas diginiin, dia ngeliat ke handphone, itu jelas banget itu ada sosok pocong yang emang lagi berdiri di dalam pemakaman. Jadi pemakamannya itu nih guys ya, kalau digambarin, dia tuh cuman ada pagar pendek, terus kayak ada gapura begitu aja. Nah posisi pocongnya ini ada di belakang dari si pagar ini. Jadi kan keadaannya malam ya, warna putih mencolok banget kan. Tapi si Mang Asep ini nggak ngerasa takut. Nah dia tuh langsung ingat bahwa pada hari itu dan pada malam itu dia ngerasa dia tuh memang membawa jenazah yang emang dikuburin di situ. Tanpa basa-basi nih guys ya, setelah Mang Asep ngerapihin mobilnya ya, ban mobilnya udah selesai nih, dia lihat itu masih ada, si sosok pocong ini tuh masih ada gitu.
Akhirnya disamperin lah sama si Mang Asep ini. Perlahan tuh disamperin, warna putihnya itu agak memudar nih guys, agak memudar. Sampai pada posisi dimana pintu masuk atau gapura dari makam ini Mang Asep masukin, dan dia tuh kayak mengucap salam lah ibarat katanya. Situ masuk, udah nggak terlihat lagi pocongannya itu, tapi Mang Asep ini tertuju pada makam Neng Elis ini. Mang Asep ini kayak azan lah di atas makamnya Neng Elis. Dan katanya pas azan itu Mang Asep mencium bau anyir yang emang sangat amat nyengat, yang dimana kayak sosok itu seolah-olah tuh ada di depan atau di samping, bahkan di belakangnya Mang Asep. Dan tapi Mang Asep tuh nggak ngerasa takut gitu, cuman kayak setelah azan terus Mang Asep balik lagi ke mobil, tapi Mang Asep nggak pulang, tapi Mang Asep malah puter balik dan balik lagi ke rumahnya si Neng Elis ini, yang dimana Mang Asep ini langsung mencari orang tuanya Neng Elis, terutama ayahnya Neng Elis nih. Dia langsung kayak, "Assalamualaikum, saya mau ngomong sama abah," gitu. Terus dibawa ke dalam si abahnya ini, dibawa ke kamar. Terus kayak Mang Asep tuh kayak memberitahu nih, "Tadi gue lewat makam, gue ngeliat ini. Coba," kata Mang Asep, "sekarang juga, malam ini juga cariin orang pinter atau kiai minimal yang bisa menyempurnakan dari kematian Neng Elis ini, bah, kasihan gitu." Jadi kayak dia tuh meninggal dengan membawa rasa dendam, ingin menuntut balas gitu. Nah terus si abah ini kayak ngerasa, apaan sih gitu, kan orang yang udah meninggal ya udahlah gitu. Tapi balik lagi si Mang Asep ini meyakinkan si abah kalau, "Bah, abah cerita sama saya tuh terakhir tuh Neng Elis tuh begini gitu kan." Akhirnya singkat cerita si abang ini langsung kayak nangis, terus dia tuh kayak langsung kayak, "Maafin abah Lis," gitu-gitulah, ngomong segala macam. Akhirnya dicariin lah kiai di daerah sana. Dan kalian tau gak sih guys, pas dicariin kiai gitu kan, jadi kayak Mang Asep, pak kiainya, orang tua dari Neng Elis ini, kakak dan adik saudaranya lah, kan datang ke makam juga. Dan di situ tuh ada suara rintihan cewek nangis. Terus udah gitu bau anyir tuh menyengat, dan semua yang ada di makam itu tuh ngerasain itu bau anyirnya tuh bener-bener bau banget. Dan sampai pada akhirnya tuh si pak kiainya ini kayak ngomong hati ke hati lah ibarat katanya gitu kan. Pak kiainya cuman istighfar, sama pak kiainya bilang katanya kalau Neng Elis ini tetap dengan pendirian dendamnya akan menuntut balas si mantan suaminya ini yang udah mengguna-guna dia sampai dia nggak ada, dan dia tidak akan pernah tenang sampai pada akhirnya si mantannya ini nanti emang udah nggak ada lagi di dunia ini. Dan itu benar-benar kata Pak Kiai nggak bisa disyariatin lagi guys, kayak ya udah, itu udah jadi kayak perjanjian antara si dia dan mungkin ada iblis yang mendengar gitu. Jadi kayak si iblis ini membantu untuk dia untuk tetap membalaskan dendamnya gitu. Ih, Allah, kasihan banget ya guys ya. Kayak setelah itu Mang Asep langsung kayak bergegas pulang lagi ke Bogor, ke rumahnya. Dan udah sampai di rumah, Mang Asep tidak menceritakan itu kepada keluarganya, dan ceritanya katanya cukup sampai di situ. Oke guys, kayaknya emang cukup sampai di situ aja ceritanya, dan gue bakal datang lagi dengan cerita-cerita horor berikutnya. Oh ya guys, buat kalian nih yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget langsung aja DM ke Instagram gue, Maya Marissa, itu aja udah, atau boleh banget kirim ke WhatsApp ke nomor yang nanti emang ada di kolom deskripsi. Gue Maya Marissa pamit undur diri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.